Six Sigma. Konsep dasar. Strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Harry dan Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Arti penting Six Sigma diantaranya sebagai filosofi manajemen dan sebagai sistem pengukuran. Sebagai sistem pengukuran ini berarti Six Sigma menggunakan defect per million dan opportunities atau DPMO sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan cacat, biaya, dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel konversi ppm dan sigma pada lampiran, akan dapat diketahui tingkat sigma. Untuk menghitung DPMO, pertama-tama hitunglah defect per unit terlebih dahulu. Cara menghitung defect per unit yaitu total kerusakan dibagi dengan total produksi. Lalu selanjutnya hitunglah DPMO dengan cara DPU dikali 1 juta dibagi dengan probabilitas kerusakan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara sigma dan DPMO. Sebanyak 6 sigma terdapat 3,4 defects per million. 5 sigma terdapat 233 defects per million, dan seterusnya hingga 1 sigma terdapat 690.000 defects per million. Keuntungan penerapan Six Sigma ini adalah pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Metode atau alat-alat apa saja yang digunakan dalam Six Sigma, yaitu ada SPC sebagai pengendalian proses secara statistik yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan. Lalu ada pengujian tingkat signifikan statistik yang terdiri dari chi-square, t-test, dan ANOVA untuk mendefinisikan masalah dan analisa akar penyebab permasalahan. Lalu ada korelasi dan regresi yang berguna untuk menganalisa akar penyebab masalah dan memprediksi hasilnya. Berikutnya ada desain eksperimen untuk menganalisa solusi optimal dan validasi hasil. Lalu ada FMEA yang berguna untuk mencari prioritas masalah dan pencegahannya. Lalu mistake proofing yang berguna untuk pencegahan cacat dan perbaikan proses. Dan yang terakhir ada QFD untuk mendesain produk, proses, dan jasa. Adapun 5 tahap dalam penerapan Six Sigma ini, yaitu yang pertama ada define, merupakan definisi dan pahami. Lalu tahap yang kedua adalah measure, yaitu lakukan pengukuran. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menganalisis. Apabila ada kerusakan, maka tahapan selanjutnya adalah improve atau perbaikan. Dan tahapan yang terakhir adalah kontrol. Produktivitas merupakan rasio dari output, yaitu produk yang dihasilkan, dengan input, yaitu sumber daya yang dimiliki. Contoh dalam perhitungan produktivitas ini adalah menghitung produktivitas tenaga kerja dengan cara unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah jam kerja. Lalu contoh lain dalam perhitungan produktivitas ini yaitu menghitung multifaktor productivity dengan cara output dibagi dengan tenaga kerja, ditambah bahan baku, ditambah energi yang digunakan, ditambah modal, dan tambahan lainnya. Ini disebut juga sebagai total factor productivity. Output dan input dinyatakan dalam dolar atau dapat juga dinyatakan dalam mata uang lainnya. Memanajemen produktivitas. Produktivitas merupakan output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas merupakan sebuah komposit orang dan variabel operasi. Manfaat dari peningkatan produktivitas yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi,
serta peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. 14 poin untuk meningkatkan produktivitas menurut Edward Deming. Yang pertama, melatih para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang Anda minta mereka untuk melakukannya. Yang kedua, rencana untuk masa depan jangka panjang. Yang ketiga, jangan pernah puas tentang kualitas produk Anda. Yang keempat, membangun kontrol statistik atas proses produksi dan mengharuskan pemasok untuk melakukan juga. Yang kelima, berurusan dengan yang terbaik dan paling sedikit jumlah pemasok. Yang keenam, cari tahu apakah masalah Anda terbatas pada bagian-bagian tertentu dari proses produksi atau bagian dari keseluruhan proses itu sendiri. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas barisan pengawas perusahaan. Kedelapan, mengusir rasa takut. Kesembilan, mendorong departemen untuk bekerja sama daripada berkonsentrasi pada perbedaan departemen atau divisi. Yang kesepuluh, jangan mengadopsi tujuan ketat numerik. Yang ke-11, memerlukan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. Yang ke-12, melatih karyawan Anda untuk memahami metode statistik. Yang ke-13, melatih karyawan Anda dalam keterampilan baru saat diperlukan. Dan yang terakhir, membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk ke end customer melalui area fisik, uang, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer, dengan physical flow dari supplier ke customer, cash dari customer ke supplier, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, frying, cutting and folder, steaming, cooling, dan packaging. Indomie dikemas dalam bentuk etiket atau cup dalam beberapa ukuran gramasi dan dimasukkan ke dalam 5 jenis kartoning dari 5 packs hingga 40 packs per karton. Selanjutnya produk akan dikirimkan kepada distributor, wholesaler, dan retail. Selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya supplier mengirimkan production capacity. ICBP juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler, sebaliknya wholesaler mengirimkan informasi sales dan inventory. ICBP juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan, inventory, pesanan, dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. SAP R3 IBM Series menjadi software ERP yang digunakan untuk mengatur aliran informasi finansial, logistik, dan human resource management. Lalu, bagaimana keuangan ICBP bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Stakeholder rantai pasok. Berikut merupakan supplier dari raw material yang digunakan oleh ICBP.
Selanjutnya, distributor, wholesaler internasional dan nasional, serta retail. Global Supply Chain Management